Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebulik pulang kita di podcast Kesultanan Banjar ya kalau. Ya. Nah, kali ini nang rajin juga, nang rancak juga. Pakar sejarah. Pokoknya bila kita hendak bertakon sejarah pasti lawan paman sor. Ya, insya Allah apa yang dipaparkan Sidin ini apa bukti-bukti sejarah tuh nang tercatat. Nggih. Ya kalau jadi kita nih nang kawa berargumentasi lah. Nah, bujur. Ini nang versi kisah orang-orang di kampung atau kawanan segala macam, dan beliau khusus nang ada tertulis dan secara akademis ilmiah secara akademis lah bujur itu. Langsung aja ulun perkenalkan umpian lagi basah Bapak Mansur SPDM Home. Wah, tepuk tangan dulu kita. Nah, kayak apa kabar Pak? Nah itu dulu ya Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pian kada jarak ke sini pala. Insyaallah. Nah, jadi semalam kan kita membahas masalah Demang Lehman yang lawan Sidin ini di podcast yang sebelumnya. Nah, jadi hari ini ada tema hanyar atau bahasan hanyar pulang yang mungkin sudah kada asing sebujurnya di telinga kita nih, tapi kita kan hendak mendengar versi sejarahnya. Ya kalau nanti catat artinya itu. Jadi hari ini kita ulas kena lawan Sidin. Bujur. Nah, jadi hari ini kita membahas lawan Sidin kisah Saranjana ya nah. Itu. Tapi nang ada versi nang gape-gape-nya nih. Kita sampingkan dulu, tapi nang secara sejarah tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Wah, secara akademik. Secara akademik. Nah, bahwa Saranjana ini kada terkenal sebagai daerah wilayah gaib aja, tapi sebagai daerah yang bujur-bujur ada. Karena yang seperti kita tahu kan Saranjana ini sudah Saranjana ini kan sudah nasional lah. Hampir se-Indonesia itu sudah tahu. Ya kalau tapi kebanyakan orang tahu itu yang mistisnya aja. Orang yang bisa menghilang. Pokoknya ada perkampungan, ada kota. Kota sebelah lah ya. Kota alam sebelah. Nah, kayak itu. Nah, kayak apa Pak? Langsung aja Pak. Jadi Saranjana nih muncul namanya tuh mulai pabila Pak? Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya ke Kesultanan Banjar sudah mengundang ulun di acara podcast kali ini. Ini podcast paling rame ini. Ya, jadi Saranjana lah ulun teringat lagu Utopia dulu, mungkin kita pernah dengar apa itu bandnya. Pak? Salah satu lagunya itu berjudul Antara Ada dan Tiada. Antara Ada dan Tiada malah ini. Jadi judul lagu itu kiranya pas untuk mengandaikan keberadaan Saranjana. Dipadahkan ada tapi kadada, dipadahkan kadada tapi ada buktinya. Nah, jadi itulah yang mungkin sampai saat ini terjadi. Nah, bagaimana sebujurnya asal muasal Saranjana itu? Jadi mungkin dari bahasa dulu lah. Kenapa sih ngarannya Saranjana? Jadi Saranjana yang pertama kali ulun telusuri, Saranjana itu kalau kita telusuri dalam kosakata bahasa Mandar. Bahasa Mandar, suku Mandar itu suku di lokasi sekarang, keberadaan Saranjana sekarang itu di pesisir Kota Baru. Saranjana itu berarti sarang elang. Sarang elang malah. Sarang dan jana itu elang. Hampir mirip dengan sarang tiung. Itu juga peristilahan yang melukiskan atau menggambarkan suatu sarang. Cuma persoalannya kemudian akan muncul pendapat bahwa Saranjana itu dari bahasa Mandar. Artinya sarang elang. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata nama Saranjana itu sudah lebih dulu ada sebelum orang-orang Mandar datang di Kota Baru. Jadi kalau Saranjana, bukti tentang Saranjana tertua kan ada di peta Solomon Muller tahun 1845. Orang-orang Mandar itu baru ada sekitar tahun 1875-an. Caranya Sultan Brangtakusuma. Nah, jadi Sultan Raja Brangtakusuma itu Raja Pulau Laut yang ketiga. Itu baru ada orang Mandar. Artinya kan Saranjana itu lebih tua. Penelusuran Saranjana yang pertama dari pengalaman penelitian kami yang sudah kami jadikan jurnal ilmiah, bahwa Saranjana itu dapat ditelusuri paling tua itu dari kosakatanya India. Jadi dalam bahasa India banyak sekali ditemui kosakata yang menuliskan tentang Saranjana. Contohnya misalnya penamaan nama orang Saranjana Kulkarni.
atau nama perusahaan Saranjana Manufacturing. Iya. Atau juga Saranjana itu juga ada bahkan dipakai sampai sekarang. Dan ada lagi dalam kamus bahasa India, Saranjana itu artinya tanah yang diberikan. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Saranjana yang ada di Kota Baru? Atau Pulau Laut dulu namanya ya. Jadi Kota Baru itu baru ada. Jadi periodenya nama-lamanya itu kan Pulau Halimun, kemudian ada nama Pulau Laut setelah menjadi kerajaan Pulau Laut. Kemudian nama Kota Baru itu baru ada setelah nantinya pada masa Pangeran Berantah. Era Pangeran Berantah, Raja Pulau Laut yang ketiga. Nah, itu baru ada nama Kota Baru. Kota Baru itu diambil dari nama konsesi tambang batu bara. Ada Kota Baru sehingga diabadikan menjadi nama Kota Baru. Nah, Saranjana itu jauh sebelumnya ada. 1845 tadilah. Iya, 1845 catatan paling tertua. Nah, apakah Saranjana India ini sama dengan Saranjana yang ada di Kota Baru? Ini dapat kita lihat dari, mungkin bisa ditelusuri dari asal muasal atau agama kepercayaan orang-orang Pulau Laut Lama bahwa mereka menganut agama Hindu. Itu dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang menuliskan bahwa memang dulunya sebelum berislam dulu ada agama Hindu. Nah, apakah era agama Hindu itulah masuk nama Saranjana ini dari India sebagai asal muasal agama Hindu, berkembang ke Nusantara Indonesia sampai ke Pulau Laut. Nah, itu masih dugaan. Berikutnya juga nama Saranjana itu yang pertama tadi dari bahasa India. Kami telusuri juga dari beberapa cerita-cerita orang lokal. Jadi orang-orang Kota Baru, Pulau Laut dulu itu sudah mengenal kisah Samburanjana. Samburanjana itu kisah tentang seorang raja Pulau Halimun, namanya Raja Pakurindang, kemudian berisi anak dua. Ada nama Samburanjana dan Sembu Batung. Nama Saranjana inilah yang dianggap sebagai dianggap sebagai metamorfosa dari nama Saranjana. Nama Saranjana ini berasal dari Samburanjana. Nah, kalau kita telusuri dalam kitab Weda, nama Sambu dan Ranjana itu ada. Jadi ada namanya di beberapa bagian itu dalam kitab Weda. Sambu yang artinya kebijaksanaan dan Ranjana itu artinya kegembiraan. Nah, apakah Samburanjana ini juga pengaruh dari India yang kemudian berubah menjadi Saranjana? Nah, itu masih jadi pertanyaan. Tetapi kalau dalam penelusuran kami menyimpulkan nama Saranjana ini diantaranya itu dua versi. Versinya dari bahasa Mandar, walaupun Mandar datang belakangan, dan versinya bahasa India. Nah, jadi nama Saranjana itu kemungkinan besar alasannya paling kuat dari sisi sejarah adalah dari kosakata India. Tanah yang diberikan. Nah, berlanjut lagi, jadi nama Saranjana ini kan nanti muncul, sebenarnya nama Saranjana ini muncul nanti terkenal itu kan karena persoalan mistisnya. Nah, ini baik. Apakah memang bisa dibuktikan dari sisi sejarahnya mulai ada kapan, perkembangannya seperti apa, dan kemudian kenapa sudah tidak ada. Nah, kan Saranjana mulai muncul dalam catatan sejarah itu tadi sudah saya ulun sampaikan, itu dari tahun 1845. Ketika itu ada yang bernama Solomon Muller, seorang peneliti Hindia Belanda. Jadi di tahun 1845-an itu penjajah Belanda itu sudah mengutus banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan ekspedisi. Ya, jadi bisa kita kenal nama ada Swaner, ada Muller, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang kemudian diabadikan menjadi nama-nama lokal di tempat kita. Jadi ada pegunungan Swaner, pegunungan Muller, dan sebagainya. Nah, di era itulah kemudian Solomon Muller ini diutus ke Borneo, Kalimantan untuk memetakan semua wilayah. Jadi orang Belanda dulu itu suka dengan cerita-cerita dari pedalaman, terutama wilayah-wilayah Borneo yang memang cukup sulit dimasuki saat itu. Solomon Muller ke Borneo tahun 1845-an, kemudian membuat peta. Petanya itu berjudul Peta Pesisir dan Pedalaman Borneo. Nah, di peta itulah pertama kali digambarkan dan kemudian dituliskan
ada tulisan Saranjana. Nah artinya kalau beliau sudah memetakan berarti memang daerah itu benar-benar ada. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di kamus waktu itu di tahun 1860-an pemerintah Belanda menerbitkan sebuah kamus. Di situ ada ditulis Saranjana. Saranjana adalah daerah yang berada di pesisir tenggara Borneo. Iya. Nah, cuma itu saja pemaparannya. Nah dari kamus tersebut, kemudian dari dua bukti tersebut, paling tidak itu sudah membuktikan bahwa memang Saranjana pernah ada. Iya. Entah dulu itu nama sebuah tanjung saja, apakah nama kelompok masyarakat, nama kota atau nama kerajaan, belum bisa dipastikan karena memang kada ada catatan yang lain. Dari situlah kemudian ulun menyimpulkan bahwa Saranjana ini memang benar-benar pernah ada, walaupun belum bisa dipastikan tadi unsurnya. Dari Saranjana kemudian nantinya akan memunculkan banyak versi-versi khususnya di dalam pelukisan peta. Jadi setelah terbit tahun 1845 itu akan ada lagi peta tahun 1860-an sampai ke peta 1913 sampai ke periode tahun 1940-an, tepatnya sebelum Jepang masuk. Nah di peta-peta Belanda itu semuanya hampir sama, selalu menuliskan daerah Saranjana. Tapi yang berbeda kemudian setelah era Perang Dunia II 1942-an, sekutu Amerika, Australia melakukan pemetaan ulang, itu tidak lagi menuliskan daerah itu sebagai daerah Saranjana. Dari situ kemudian apakah ada suatu perbedaan pemetaan mungkin? Apakah memang daerah itu hilang sebelumnya karena tidak dipetakan lagi? Itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Tapi dari puluhan peta dari tahun 1845 sampai ke 1945 itu selalu menuliskan Saranjana. Nah seperti itu. Nah nih Pak, Saranjana ini kan tercatat yang pertama kali itu oleh Solomon Muller lah ya tadi. Terus seterusnya ada tercatat sampai masa Perang Dunia Kedua tuh ada lagi tercatat. Nah dari masa era Solomon Muller mencatat itu tuh Pak, tempatnya tuh masih tetap sama kah lawan yang catatan sebelumnya, dan itu letaknya posisinya tepatnya di mana Pak? Kalau sekarang nih. Jadi tempat lokasi Saranjana itu dari beberapa peta, hampir 10-an peta yang kami teliti itu semuanya sama. Yang menunjuk ke sebuah tanjung yang namanya Tanjung Saranjana. Walaupun ini kan sudah sekarang udah berbeda nama ke daerah Oka-Oka, desa Oka-Oka Tanjung Lalak. Walaupun kemudian ada lagi yang menambahkan Saranjana di situ di Google Map. Cuman memang tidak pernah ada perubahan dari daerah itu. Walaupun memang kita belum bisa pastikan apakah Tanjung Saranjana itu ada orangnya atau kada. Itu kan. Wilayah-wilayah Saranjana sendiri tadi ulun ada sampaikan bahwa nama berasal dari nama India, kosakata India. Itu dibuktikan dengan beberapa buku. Jadi tadi ulun sampaikan itu buku dari yang terbit pada tahun 1917. Yang judulnya Indian Case, itu menuliskan tentang adanya penamaan nama Saranjana. Situ. Jadi memang kami tidak mengada-gada bahwa ini nama Saranjana dari kosakata India. Nah yang paling terkait adalah bagaimana kepercayaan orang-orang India yang berpedoman pada kitab Weda. Jadi dalam kitab Weda itu kan ada nama Sambu dan Ranjana tadi. Sambu itu kan kalau yang kami catat itu adalah bagian dari Rudra Prana. Artinya bahwa ini bagian dalam kepercayaan dalam kitab Weda yang memiliki makna bahwa itu salah satunya adalah bijaksana, kuat, berani, dan Ranjana itu bergembira. Nah apakah Sambu Ranjana itu dari kosakata India, itu kemudian perlu penelitian lebih lanjut. Cuma dari penelitian kesejarahan dan penelitian bahasa, hampir dapat dipastikan bahwa itu memang ada kaitannya antara penamaan kata Saranjana yang ada di Pulau Laut dengan yang ada di India. Nah, kemudian kalau kita ke lokasi Saranjana, ada bukit Tanjung Saranjana ke atas itu memang masih
tersisa batu-batu besar di situ. Banyak yang menduga itu memang bekas pemukiman penyembahan. Iya. Entah waktu itu apakah memang unsur-unsur Hindu bercampur dengan kepercayaan lokal atau tidak. Tetapi dari asal muasalnya, kenapa ada penduduk di Kota Baru? Asalnya itu kan dapat kita telusuri kembali ke masa Kesultanan Banjar, telusuri kembali ke era sebelumnya bahkan Negara Dipa dan Negara Daha. Nah di eranya Negara Dipa kan ada perluasan wilayah kerajaan Negara Dipa yang menurut seorang ahli Nur Halwirada mengatakan bahwa setelah perluasan kerajaan Negara Dipa, maka banyak tercerai berailah suku Dayak Maanyan yang ada di daerah itu. Nah, sebagian ada yang sampai lari ke daerah Pulau Laut, Bangkalaan, Sampanahan, sekitar daerah itu, dan itulah yang kemudian menjadi penduduk asli kerajaan Pulau Laut. Nah, belakangan kemudian ada pendapat yang memunculkan bahwa Saranjana ini adalah daerah awal dari suku Dayak Samihim. Karena dari pencatatan orang-orang Belanda, itu dokumen di tahun 1845 maupun foto di tahun 1910-an, itu menunjukkan memang suku Dayak itu masih ada. Nah, apakah itu yang kemudian pindah dan meninggalkan daerah yang bernama Saranjana? Ini belum ada bukti konkret yang bisa memastikan, tetapi dari tulisan-tulisan orang Belanda memang pernah menuliskan bahwa di sekitar wilayah Pulau Laut bagian tenggara itu memang pernah ada satu tempat yang berdiri dengan bagus, kemudian disertai dengan kebun-kebun yang indah, dan kemudian masyarakat meninggalkannya. Nah, banyak yang memperkirakan itu adalah kasus suku Dayak Samihim yang kemudian meninggalkan wilayah Saranjana. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah ketika era abad ke-17. Jadi kalau kasus suku Dayak Samihim itu 1600-an ya, 1500-1600-an. Kemudian di berikutnya di abad ke-17 ada lagi pendapat bahwa dulu memang daerah Saranjana ini adalah bekas wilayah kerajaan dari waktu itu Pangeran Purabaya, seorang raja yang pertama kali membuka wilayah Pulau Laut. Yang kemudian Purabaya itu memberontak ke Kesultanan Banjar dan akhirnya meninggal bersama anaknya bernama Gusti Busu. Yang impian Purabaya itu untuk menjadikan sebuah kota, sebuah tempat yang indah dan bagus itu yang menjadi impian dari masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya kemudian masyarakat memang memimpikan sebuah masyarakat memimpikan sebuah tempat yang bagus, dan itulah yang dianggap orang sebagai impian tentang Saranjana. Padahal kan itu cuma sekedar ini aja, sekedar ingatan-ingatan, sekedar harapan-harapan dari Purabaya, belum menjadi kenyataan. Tetapi dianggap ada pendapat yang menganggap itu adalah Saranjana yang diimpikan. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya bahwa Saranjana ini adalah sebenarnya hampir sama kasusnya dengan Atlantis. Bahwa dulu ada sebuah tempat yang terletak di pesisir, kemudian air laut mengalami kenaikan dan tenggelamlah tempat itu. Nah, hampir mirip dengan kasus-kasus dari Atlantis yang dituliskan oleh Plato, bahwa memang ada di daerah Asia bagian Tenggara yang tempat yang indah tapi kemudian tenggelam. Nah, ada juga yang seperti itu, bahwa dulu Saranjana memang ada, kotanya bagus tapi kemudian tenggelam karena kasus air laut naik, karena dulu memang mungkin adanya ketidakstabilan iklim. Nah, itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang lainnya bahwa memang dari dulu Saranjana itu tidak pernah benar-benar ada. Walaupun kemudian ada di dalam peta, tapi peta itu kemungkinan hanya berita dari mulut ke mulut bahwa itu daerah Saranjana, tapi memang tidak pernah ada. Karena itu hanya cerita-cerita yang berasal dari kisah Samburanjana tadi. Samburanjana yang kemudian dia pindah ke alam sebelah. Sambu Batung saudaranya ke alam nyata yang kemudian menjelma menjadi Gunung Sabatung. Nah, sampai di mana derajat kebenaran cerita itu? Ya tentunya itu adalah kisah kisah-kisah dari masyarakat. Yang kami pikir itu hanya sebuah perlambang. Apakah memang itu benar ada? Belum bisa dipastikan. Nah, seperti itu. Nah, Pak, dari yang pendapat yang kedua tadi itu kan Pak, ada yang Pangeran siapa tadi namanya Pak? Purabaya. Pangeran Purabaya yang Jarpian memberontak ke Kesultanan Banjar. Itu memang ada kah Pak? Atau ada yang tercatat atau ada kisah tentang itu kah?
Habis itu Purabaya ini dari mana juga? Ya. Oke, jadi Purabaya ini di eranya abad ke sekitar 1600-an, abad ke-17. Waktu itu masih eranya Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Memang waktu itu lagi gencar-gencarnya pemberontakan di dalam tubuh kesultanan waktu itu, yang kemudian menyisakan banyak sekali perlawanan-perlawanan di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah. Nah, Purabaya sendiri kan sebenarnya adalah anak selir ya. Anak selir yang kemudian berambisi untuk menjadi seorang sultan, tapi kemudian akhirnya pemberontakan itu bisa ditumpas oleh Kesultanan Banjar yang sah. Akan tetapi impian-impiannya itu yang dianggap orang sebagai impian-impian tentang kota yang indah, yang memunculkan pendapat bahwa impian itu adalah Saranjana. Ada pendapat kota seperti impian, itu. Kota impian. Jadi sebenarnya tidak nyata. Tetapi ya itu tadi akan kontra dengan pencatatan-pencatatan kolonial, karena nggak mungkin daerah itu tidak ada lalu dicatat dalam peta. Dan besar sekali tulisannya di dalam peta itu kan Saranjana lah. Tidak mungkin tidak ada daerah itu lalu ditulis sembarangan. Artinya kan memang pernah benar-benar ada, tetapi ya itu tadi Solomon Muller itu waktu mengadakan pemetaan di Pulau Laut itu sama sekali tidak pernah memberikan lukisan apapun tentang Pulau Laut yang pulau ya. Berbeda dengan pencatatan Pulau Laut yang sebelah sini, Pulau Laut Daratan, Kalimantan Daratan. Nah, Kalimantan Daratan cukup lengkap catatan dari si Solomon Muller ya. Bahkan si kompatriotnya si Swaner juga melukis beberapa, membuat beberapa lukisan-lukisan tentang kerajaan Pagatan, tentang wilayah-wilayah pesisir, tapi tidak ada yang menuliskan tentang Pulau Laut. Nah, karena dulu banyak anggapan masyarakat bahwa Pulau Laut itu adalah pulau yang tidak bisa sembarang dimasuki oleh orang-orang luar. Karena itu mungkin orang-orang Eropa sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses tentang data-data atau catatan tentang data-data Pulau Laut. Ada anggapan bahwa Muller ini mati karena ketulahan karena bisa ke Kalimantan, udah itu mungkin melakukan sesuatu tindakan yang kurang pantas di masyarakat sehingga meninggal. Seperti, dan itu banyak kasus seperti itu. Jadi kasus Sahwaner, kasus Muller itu banyak yang meninggal. Seperti itu. Apakah memang ada kaitannya atau tidak? Nah, ini sama juga kasusnya dengan Meratus. Kasus Meratus. Hampir sama dengan kasus Saranjana. Sangat sulit sekali catatan-catatan yang ada yang kita dapatkan eranya Hindia Belanda yang menuliskan tentang bagaimana kondisi masyarakat di Pegunungan Meratus. Itu akan sangat sulit. Bahkan ada beberapa ekspedisi yang dilakukan pun minim sekali catatannya, seperti itu. Nah, Pak, ini pulang kan khususnya di Saranjana tadi atau yang desa Oka-Oka itu, desa Oka-Oka itu yang sekarang itu adalah Pak catatan penduduk asli itu dari mana, entah dari orang kita Banjar ini kah, entah dari mana India, Sulawesi atau apalah itu yang tercatat gitu Pak. Catatan tentang Pulau Laut itu yang paling tua kembali ke catatan pemetaan Muller maupun ada catatan dari namanya Sahwaner yang kurang lebih di tahun tersebut itu melakukan ekspedisi ke wilayah pesisir. Jadi memetakan wilayah-wilayah Pagatan, Kusan, kemudian daerah Batu Licin sampai ke daerah Bangkalaan. Nah, itu apakah ada catatan tertulis? Hanya sebatas punya orang-orang Belanda. Jadi tidak ada catatan misalnya kayak Lontara yang kita dapatkan di Pagatan tentang kedatangan orang Bugis. Nah, itu kalau orang-orang Banjar di sana tidak meninggalkan catatan apapun. Jadi hanya anggapan beberapa kisah-kisah dari masyarakat bahwa asal muasal yang pertama kali datang di Pulau Laut itu adalah bagian dari suku Dayak Maanyan. Ada yang mengistilahkan Dayak Samihim. Nah, ada juga seperti itu. Kemudian nanti akan muncul pendatang-pendatang juga dari wilayah hulu sungai, termasuk nantinya membentuk pemukiman di daerah-daerah sekitar pesisir itu. Jadi daerah Pulau Laut sebenarnya daerah paling komplit ya. Jadi di situ ada Banjarnya, kemudian nanti akan ada Dayak ya, ada orang Dayak, orang Banjar, nanti akan datang pendatang dari suku Bugis, kemudian dari suku Mandar, suku Jawa pada eranya pertambangan batu bara di Sebelimbingan, nanti akan ada juga banyak orang Jawa, orang Cina, yang kemudian membentuk suatu masyarakat yang heterogen, membentuk masyarakat yang
Majemuk. Di Pulau Laut. Itu yang mungkin memang berbeda sehingga itu memunculkan banyak sekali cerita. Termasuk cerita Saranjana ini tetap terpelihara sampai sekarang. Iya. Nah kalau mungkin kita bandingkan dengan kisah dari Padan 12 misalnya di daerah lain ya, Padan 12, daerah Wentira, yang semuanya juga hampir mirip. Nah apakah itu hanya sekedar folklore atau sekedar mitos dari masyarakat? Tapi saya pikir ini bukti sejarahnya ada. Dan bukan berarti kita mendidik masyarakat untuk percaya hal-hal gaib, tapi percaya satu hal yang tentunya buktinya ada. Iya. Artinya kalau misalnya memadahkan kadada ada buktinya, ada buktinya di kamus. Walaupun penelitian kami hanya masih sebatas itu. Berarti kayak ini Pak yang Saranjana dikisahkan sekarang ini kan di situ ada kota yang canggih, terus dengan kehidupan yang modern dan lain-lain. Kayaknya itu tuh cerita dari Bahari yang menginginkan memimpikan kehidupannya seperti itu dan melekat di memori masyarakat sampai sekarang. Iya. Anulas itu mungkin aman kan, damai, tidak ada korupsi, pemerintahannya adil lah, mungkin gitu. Harapan lah mungkin sih, harapan kota impian tadi. Atau bisa juga itu tuh jadi impian yang pelarian politik tadi si Pangeran Purabaya, bahwa ini kan keluar dari Kesultanan Banjar karena merasa inya kada diterima atau apa kayak itu, jadi memberontak. Dan aku akan mendirikan kerajaan lain dengan kondisi yang kayak ini maksudnya lah. Jadi itu melekat di masyarakat sampai sekarang. Jadi kisah-kisah Saranjana kan kami telusuri juga di catatan beberapa raja-raja yang pernah memerintah di Pulau Laut. Mulai dari kan raja pertama Pangeran Jaya Sumitra, yang kemudian pindah ke Banjar, ke Martapura. Keturunannya walaupun balik lagi dan meninggal. Kemudian yang kedua itu Raja Pangeran Abdul Qadir. Raja Abdul Qadir itu, kemudian yang ketiga Pangeran Abrantakusuma, yang keempat Pangeran Amir Husin, sampai yang terakhir ke Aminullah. Itu sama sekali kada ada catatan-catatan yang menuliskan tentang apakah ada mitos-mitos Saranjana di masa pemerintahan raja-raja itu. Di situ hanya tercatat beberapa kegiatan raja-raja, khususnya yang berhubungan dengan pertambangan batu bara. Jadi dari dulu sejak Raja Pangeran Abdul Qadir itu sudah berdagang dengan Belanda, yang kemudian banyak mengeksploitasi tambang-tambang batu bara di sekitar Pulau Laut. Nah makanya di waktu Raja Pulau Laut yang ketiga, Pangeran Branta, banyaklah bermunculan konsesi lokal, punya raja-raja Pulau Laut sendiri maupun punya orang Belanda. Nah, yang punya orang Belanda inilah yang kemudian banyak sekali penduduknya terkonsentrasi di situ, dinamakanlah daerah itu Kota Baru. Kota Baru. Iya. Kota Hanyar apa orang yang datang membentuk koloni di situ. Memaraki udah bercari. Gitu. Jadi dalam catatan yang para sultan, para raja-raja dasar kadeda tentang mistis-mistis ini mistisnya nggak ada. Tentang apakah ada Saranjana dan sebagainya. Nggak ada. Tapi memang kalau kepercayaan orang Banjar dari dulu percaya tentang adanya hal-hal di luar nalar, di luar kita yang tentunya itu bagian dari keimanan. Cuma memang persoalannya apakah melihat Saranjana itu apakah sebagai sebuah kepercayaan kita terhadap hal-hal gaib atau kita malah mendewakan hal-hal yang sifatnya mistis. Bisa juga. Sampai Ari Lasso kisahnya kalau. Kan ada kau juga kita hendak mendustakan ya kalau soalnya banyak juga orang yang berkisah dan mengalami hal-hal gaib yang gitu. Pelaku nang hidup masih ada nang tetamu seorang, masalah yang duit ada di situ, duitnya seorang menukar truk jar banyak bener jar ke Kota Baru, maka ada orang konser orang konser di sana. Jadi itu tuh kayaknya melekat lah sudah di masyarakat kita di Kalimantan ya. Kalau ada juga yang beberapa berita-berita terakhir kan tadi beberapa itu bahwa ada orang yang bisa ke Saranjana, kemudian ada KTP, ada peninggalannya dari sana, fotonya dan sebagainya. Apakah itu memang benar-benar ada? Ya tentunya itu kembali ke kepercayaan kita. Artinya ya bisa percaya bisa tidak. Apakah memang itu bisa dibuktikan? Tentunya kan bisa dilihat dari sudut ilmiah. Apakah memang itu memang kertas yang lazim dipakai? Kalau memang itu foto ya, atau duit itu kan bisa sekali sangat mudah untuk diteliti secara ilmiah ya. Apakah memang benar-benar ini mata uang yang
tidak pernah dipakai sebagai bahan mata uang di dunia. Kita. Nah, kemudian misalnya kayak tanda tangan KTP orang Saranjana kan bisa diteliti dari apa namanya istilahnya dari ilmu kepolisian itu. Nah itu kan bisa diteliti memang tintanya dari tahun berapa, apakah memang baru atau tidak, unsur-unsur kertas dan sebagainya. Jadi kami pikir itu semuanya bisa diilmiahkan. Tinggal kita yang percaya atau tidaknya seperti itu. Termasuk ya tadi kasus Saranjana, kalau bagi kami itu memang benar-benar nyata pernah ada, walaupun belum bisa dibuktikan apakah dulu itu adalah nama kelompok masyarakat kerajaan, wilayah saja ataupun sebuah kota. Nah satu lagi mungkin ya, lagi kalau orang-orang Kalimantan, Borneo terutama ya, di bagian selatan dan tenggara dari dulu memang sudah mengenal yang namanya kota. Kota seperti pada suku Dayak Ngaju mengenal kota itu sebagai perbentengan. Jadi kalau pada orang-orang Dayak dulu, kota itu adalah sebagai perbentengan untuk menghindari adanya ngayau atau potong kepala. Jadi kalau sebelum munculnya perkampungan di Kalteng misalnya, itu selalu dibangun perbentengan atau kuta, atau kita menyebutnya kota. Nah karena dulu seperti itu. Ngayau. Jadi sama orang Dayak sama ngayau, supaya tidak terkena dampak ngayau, supaya kada dikayau orang, maka kita harus mendirikan benteng atau kuta atau kota. Nah seperti itu. Tapi sekarang kan sudah hilang kuta atau kota itu. Nah kalau di Kalteng kita kenal dengan nama Lewu, misalnya perkampungan yang sudah kayak orang Banjar yang ada di pinggir sungai. Kalau sebelumnya tidak ada suku Dayak yang bermukim atau berkampung tanpa adanya perbentengan. Jadi yang di dalam benteng itu Bang yang namanya kuta ya kalau pemukiman di dalam situ dinamai kuta ya kalau. Sampai sekarang masih ada, misalnya kayak Kuta Batago di Kapuas, ada Kuta Hantapang, Kuta Meningan. Itu sampai masih dicatat orang-orang Belanda. Kenapa muncul ada kuta itu ya tadi? Karena budaya ngayau atau potong kepala. Nah, apakah budaya ngayau itu ada dalam masyarakat Dayak Maanyan? Kami belum telusuri. Apakah kalau ada kan tentunya itu akan terbawa sampai ke wilayah Kota Baru. Tapi kasus lain juga bahwa wilayah Kota Baru ini adalah daerah bajak laut ya. Jadi ada kemungkinan selentingan ada pendapat bahwa kemungkinan kepindahan orang-orang yang bermukim di pesisir di wilayah Saranjana itu karena adanya serangan bajak laut. Karena dulu itu adalah wilayah operasi bajak laut Sulu dan bajak laut Bugis Makassar. Nah kalau kita lihat dari peta ya. Nah dan banyak kasus itu kepindahan orang-orang dari pesisir itu karena adanya serangan bajak laut. Kasus yang lain juga adanya misalnya dari Dipati Tuha yang dikirim untuk mengamankan wilayah itu dari Kesultanan Banjar, itu memang karena kasus bajak laut. Dikirim ke situ Pak. Nah, dikirim ke situ supaya untuk mengamankan. Jadi ada pendapat bahwa ada kemungkinan kepindahan orang-orang dari wilayah Tanjung Saranjana itu karena serangan dari luar bajak laut. Seperti itu. Banyak sekarang masih peninggalan-peninggalan bajak laut yang bisa didapati kayak piring. Ada. Kemudian benda-benda keramik, kapal dan sebagainya yang tentunya itu bisa kita teliti lagi. Bahwa sebenarnya Saranjana itu tidak terlalu mistik-mistik banget gitu. Iya. Jadi kada gampang ya hidup zaman baru. Bajak laut apa segala macam. Wah ini bajak tanah aja. Bajak pomaan ya kalau. Tapi yang pasti adalah ada toh ada Saranjana nang yang mistis tuh Solomon Mulder semua Saranjana sudah. Cuman kalau berdasarkan catatan ilmiah, catatan sejarah tuh ada apalagi kisah mistis yang berdasarkan tercatat sesuai kepercayaan kita aja. Kalau bila kita meyakini ya kalau bila kada meyakini harus yakin juga karena Saranjana bujur ada dan memang menurut ada catatan sejarah dan ada yang pernah mengalami lah intinya kalau yang masalah Subalah itu tadi. Jadi mungkin tinggal kita aja lagi yang kayak apalah anunya kan meyakini menyikapinya kayak apa ya kalau hendak perjalanan kah Mantes ada di sini aja Saranjana bujur aja kalau bila ada bebulik di situ. Tapi memang dari dulu banyak sekali mitos tentang tempat keramat, tempat terlarang yang sebenarnya itu hanya sebagai ini ya
upaya untuk melindungi tempat tersebut supaya tidak masuk dari orang-orang luar. Kemungkinan mungkin memang di situ ada yang dilindungi, entah misalnya sumber emas, entah sumber daya alam yang tidak masyarakat tidak ingin itu dieksploitasi. Karena itu muncullah di tempat kita mitos tentang Pulau Kadap, mitos-mitos tentang daerah yang tidak boleh dimasuki. Itu memang hanya perumpamaan, hanya perlambang, karena ada sesuatu yang dilindungi di situ. Menakutani tadi supaya kan dihayau orang, ujur pulang orang asing pulangnya kalau ditangati kan kada ketangatan, kalau mengolah portal segala macam ribet nih. Dan uniknya dari beberapa hasil kajian kami, beberapa XP yang melaksanakan ekspedisi seperti Swaner dan Muller, itu di peta-petanya itu memang memetakan beberapa sumber daya alam. Jadi ada peta bahari tentang emas, peta tentang batu bara, itu ada. Itu dijaga buhannya kayak ini kalau itu ada peta-petanya. Yang mungkin kemungkinan saat ini, tapi bedanya mungkin kalau dulu belum ada titik koordinat. Jadi belum ada pencari harta karun yang menelusuri hasil ekspedisi dari Swaner dan Muller. Padahal itu sebenarnya sebuah petunjuk awal tentang adanya sumber emas yang banyak. Seperti itu. Kada dilanjutkan lagi Tapi mungkin itu ada benarnya karena kan di daerah Banian segala macam itu kan tambang emas dulu itu orang ramai mendulang ke sana hari. Muller lawan Swaner kada kombuliki lagi kalau meninggal. Meninggal jadi ujar orang tadi ketulahan dia lah. Ketulahan versi yang berkembang di masyarakat lah ya. Allah kebenarannya kan kita kada tahu ya lah. Jadi itu Pang sejarah Saranjana ya kalau bahwa Saranjana nih dasar bujur-bujur tercatat di sejarah dan dasar bujur kawa pertanggungjawabkan secara akademis selain yang mistis-mistis saja kalau bujur kalau masalah mistis tuh tinggal kita aja lagi mempercayainya kalau masing-masing lah kayak yang bagusnya tuh. Nah, Pak, terima kasih Pak lah sudah berkunjung kembali ke Kesultanan Banjar. Mudahan ada lagi nang kau kita kisahkan supaya jadi pengetahuan untuk orang-orang Banua kita ya kalau. Pokoknya bilanya lawan Sidi ini kan kita nang Bapak berdasarkan catatan. Kadang pandir mulut ke mulut, nang telinga mendengar aja ya kalau bahas ini ada yang dipertanggungjawabkan, ada yang tercatat dalam sejarah supaya kita bisa bujur-bujur tahu gitu pas ya bujur ya karena macam-macam kan kisah nomor simpang siur di masyarakat bujur apakah kancangan urat gulo gini bahantam kayak ini padahal bujur kadanya Allah alam makanya kita datangkan langsung ahlinya kalau pakarnya sampai situ dulu kita pertemuan terima kasih lawan Sweet 8 juga lawan air minum prop Peda Pandangan Tirta Agung lah air minum prop pokoknya terima kasih. Habis itu jangan lupa apa Bon? Jangan lupa tonton terus channel YouTube Kesultanan Banjar, like, komen supaya channel ini makin berkembang dan subscribe akan juga bujur supaya kita makin bersemangat kan bujur konten-konten yang insyaallah edukasi bujur sekali lagi terima kasih Pak Mansur. Kami pamit dulu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.